Lo pernah belanja e-groceries nggak? Pernah, karena lebih cepet dan banyak diskon biasanya sih. Pernah dong, karena gue males ribet. Karena kalau misal online kan gue tinggal klik nyampe. Oh pernah dong, alasannya yang pertama karena waktu. Terus juga yang kedua tuh karena promonya banyak banget. Gua itu belum pernah belanja pakai e-grocery ya. Nggak tahu, gue takut busuk, takut apa segala macam atau gimana gitu. Nah, Badis, Institute for Development of Economy and Finance atau INDEF mencatat bahwa pertumbuhan belanja grocery ternyata merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan kebutuhan belanja lainnya seperti fashion dan kosmetik. Nah, kalau kita melihat laporan e-Economy C Southeast Asia 2021 yang dicatat oleh Google, Tamase, dan Bain menyatakan bahwa segmen grocery saat ini menyumbang lebih dari 50% dari seluruh pengeluaran retail di Asia Tenggara. Tidak heran kalau bisnis seperti ini terbilang seksi di mata investor. Contohnya, Sayur Box mendapatkan funding seri C sebesar 120 juta dolar Amerika Serikat, dan satu lagi, Happy Fresh mendapatkan funding seri D sebesar 65 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 933 miliar rupiah. Wow. Nah, langsung sekarang kita lihat seperti apa sih prospek industri groceries secara online berikut ini. Pertama-tama tentu kita mundur sedikit nih ke awal-awal tahun 2017 gitu. Pada saat itu apa saja sih yang menjadi concern dan juga perhatian terhadap teman-teman di sana semua sehingga akhirnya lahir tuh Sayur Box. Pertama yang kita cerita di tahun 2016 sampai 2017 gitu. Jadi Amanda gitu, our CEO and our co-founder itu out of nowhere itu dia itu pengen jadi petani lah gitu. Jadi dia punya lahan di daerah Sukabumi, kemudian dia berpikir nih mau nanam lah kayak gitu, mau menjadi petani dan waktu itu dia itu menanam kale. Udah tanamannya udah panen, sudah bagus, panen 100 kilo tapi penjualnya cuma 20 kilo, akhirnya yang 80 kilo jadi waste kayak gitu. Jadi awal mulanya dari situ sih kayak gitu. Jadi our co-founder khususnya Amanda itu ngelihat supply chain di fresh produce itu panjang banget kayak gitu loh. Dari ide tersebut terbitlah Sayur Box untuk supply chain di Indonesia khususnya fresh produce dan digitizing the supply chain. Masalahnya atau tantangannya adalah begitu banyak produk-produk yang akhirnya jadi waste. Nah, masalahnya sebenarnya dari sisi supply chain tuh apa yang ditemukan oleh teman-teman di Sayur Box? Masalahnya itu adalah nggak matching ya antara supply and demand gitu. Kita tahu lah udah banyak berita juga di televisi atau di radio dan lain-lain itu kalau misalnya lagi panen raya, misalnya tomat ya, dipanen harganya harus punya biaya 1.000 dan nanti dijual nggak seharga segitu kayak gitu. Nah, jadi supply chain ini adalah gimana kita sampaikan ke teman-teman petani kita kayak gitu. Jadi kayak ini kita punya demand untuk tomat sehari 50 kilo loh gitu. Akhirnya nanti dia pola tanamkan jadi demand dan supply itu match kayak gitu. Apa saja sih yang dilakukan effortnya oleh Sayur Box, terutama mereka-mereka ini para petani yang sudah bertahun-tahun ya secara konvensional berinteraksi untuk bisa menjual produk-produk mereka. Nah, apa saja sih yang dilakukan oleh Sayur Box untuk meyakinkan mereka selain memberikan data-data yang valid ya, terutama terkait dengan demand yang ada di Indonesia? Pertama kita mulai balik lagi gitu, memang acquire farmer itu lumayan berat. Kita lakukan personal touch lah. Jadi kita mulai, yang penting kita bisa deh Pak, kayak gitu. Coba Bapak rasakan, ikut kami gitu. Coba Ibu rasakan, ikut kami.
ya kita tumbuh bersama gitu loh. Selain acquire, tahap selanjutnya itu adalah maintain relation dengan petani. Ini tantangan yang berbeda lagi kayak gitu. Jadi kalau acquire tadi itu ya kita beli kayak gitu. Tapi maintain relationnya ini akhirnya kita makin dekat nih sama petani. Jadi kayak, Mas, kalau jual yang bagus-bagus aja Mas saya juga bisa. Coba dong Mas bantu jual grade B saya, grade C saya, dan lain-lain. And dari suara-suara petani itu kita coba berpikir gimana sih caranya kita bisa ngambil satu kebun mereka gitu tanpa kita ya ada yang kita sortir kayak gitu, tapi at least penyerapannya lebih banyak gitu, tapi tidak merugikan customer gitu. Akhirnya kita bikin grading lah. Kalau 5% gitu ya seperti kata Niko tadi, kalau kita lihat sekarang pandemi ya, di mana habit atau behavior orang-orang terutama untuk belanja kan pasti terasa ya perubahannya ya, di mana orang-orang udah lebih rely on online gitu atau digital. Nah, apakah ini cukup memberikan pengaruh yang besar sehingga akhirnya ya mulai bertumbuhan lah para pebisnis atau para pengusaha yang tertarik terjun untuk di e-groceries type of business, Niko? Ya ini loh, ada cara baru di mana sekarang saat pandemi ini kita ada solusi nih, berbelanja online tinggal klik besok sampai kayak gitu, atau kalau mau pilih layanan yang instan bisa 1 jam sampai rumah. Di e-groceries kalau kita bilang persaingan, kompetisi dan lain-lain, menurut saya kita bareng-bareng memenuhi ekosistem ini kayak gitu. Jadi persaingan itu mungkin akan cenderung lebih ke product improvement, terus product quality dan service level lah gitu. Apa sih rencana dari Sayurbox dengan pendanaan seri C ini? Terutama ya sampai mencapai, coba ya saya make sure lagi, benar nggak nih Niko? 120 juta US dollar ya, betul ya? Betul. Nah, ini nih angka yang wow banget nih, makanya dan juga para investornya juga orang-orang yang atau perusahaan-perusahaan yang luar biasa. Nah, boleh cerita sedikit nggak? Apa sih sebenarnya rencana dari Sayurbox dengan pendanaan ini? Untuk di seri C ini ada beberapa rencana lah. Yang pertama itu adalah ekspansi yang kita rencanakan. Kita ada beberapa titik daerah kita akan mulai untuk memasarkan di sana, dan kita juga akan buka outsourcing lebih banyak kayak gitu. Penyedia layanan e-groceries banyak di Indonesia, tapi jadi pertanyaan adalah apa saja yang harus dilakukan secara strategi agar bisnis ini bisa bertahan? Dan satu lagi, apa saja inovasi yang perlu dikembangkan agar layanan ini disukai oleh para konsumennya? Kemudian, apakah otomatis layanan e-groceries perlahan melemahkan bisnis konvensional? Untuk itu jawabannya jangan kemana-mana, tetaplah di Tominomics.